Kita pasti sangat paham bahwa di dalam membangun memang kita perlu uang, modal atau dana. Karena kita tahu money itu untuk pelumas transaksi dan pelancar investasi. Makanya kalau kita mau membangun, yang paling utama adalah kebutuhan atau kecukupan akan uang. Negara berdaulat punya banyak cara untuk memperoleh uang, dan uang itu bisa dengan meminjam yang tentunya perlu jaminan. Maka meminjam kita juga harus efektif dan efisien karena ada beban bunga dan cicilan pokok. Jadi meminjam harus untuk hal yang produktif. Dari usaha tadi beban bunga dan pokok harus bisa buat nyicil. Misalnya kita membangun jalan tol, maka dari pembayaran jalan tol dan manfaat jalan tol misalnya itu bisa menurunkan biaya distribusi dan logistik yang membuat ekonomi maju bertumbuh di atas 10%. Maka pinjaman tadi bisa dibayarkan lewat uang bayar tol dan efek domino pembangunan yang bertumbuh. Bayangkan kalau ada negara yang pinjam uang, bangun jalan, hutangnya tidak terbayar oleh bayaran tol pemakainya, ekonominya turun, bukan tumbuh 7%, malah jadi 5%. Lalu perusahaan konstruksi yang membangun tadi malah bangkrut, vendor-vendornya gak dibayar, dan ini adalah rakyat jelata. Itu goblok pol, bajingan dungu. Pasti pengelolanya itu ya perusahaan-perusahaan konstruksi tadi ataupun kementerian yang membawainya, dan pastinya yang buat kebijakan di atas sana adalah pemimpin yang tidak peduli pada rakyat. Sekarang rakyat semua menanggungnya, baik yang memilih yang 58% maupun yang oposisi harus bayar pajak. Terus kita diam aja. Ya sampai anak cucu cicit yang gak bakal selesai dosa masa lalu tersebut kalau tidak dibersihkan. Kita harus terima ketololan rezim lalu, dan ini sudahlah, biarlah dia yang menanggung karmanya. Sebentar lagi juga para pendukungnya dan keluarganya akan mendapat karma. Karena itu kita tidak usah mengeluh atau marah-marah, ngabisin energi. Kita ampuni saja, maafkan saja, terima adanya, dan ke depan ya kita ubah bersama. Setuju? Gini, intinya kita berusaha supaya beban APBN kita ke depan bisa berkurang setiap tahunnya, di mana kita tidak lagi harus mengeluarkan 700 triliun hanya untuk bayar bunga tok. Seperti Rosneft dan Gazprom yang dipakai oleh Putin untuk melunasi hutang Rusia. Apakah Indonesia bisa pakai PLN, Pertamina, Sawit Agrinas, dan Main ID? Bagaimana caranya? Inilah usulan revolusioner untuk menyelesaikan masalah hutang negara tadi. Saya kemudian di dalam mengkaji ya harus banyak mengumpulkan data dan banyak belajar. Salah satunya saya bertanya kepada mereka-mereka yang senior, seorang pakar, dan salah satunya saya belajar dan bertanya kepada pakar ekonom, mantan petinggi Bank Indonesia, Pak Burhanuddin Abdullah. Beliau adalah orang yang pernah melakukan apa yang Sri Mulyani tidak mungkin, atau lebih tepatnya tidak boleh lakukan, yaitu melunasi hutang Indonesia pada IMF dan World Bank. Ya benar, di era Pak Burhanuddin Abdullah menjabat, Indonesia pernah melunasi hutang IMF, dan hal ini ternyata membuat IMF shock. Kenapa? Bayangkan, IMF itu overhead biaya kantornya 1 tahun adalah 900 juta dolar. Bukan sebuah angka yang kecil tentunya. Dan Indonesia itu membayar lunas semua. Maka IMF pendapatannya yang sejumlah 400 juta dolar per tahun mendadak hilang. Alias hampir 50% overhead IMF nggak bisa bayar. Makanya ketika hutang kita lunasi, IMF stres. Sewaktu diskusi dengan Gubernur Bank Turki, Pak Burhanuddin Abdullah, yang mana Indonesia dan Turki kalau membayar hutang IMF, IMF-nya kolaps. Karena dua negara itu memiliki beban hutang terbesar. Kalau dilunasi, maka IMF gak ada uang untuk membiayai atau membayar operasional kantor IMF. Sayangnya Turki waktu itu tidak mau melakukannya, dan sejak saat itu Pak Burhanuddin Abdullah pun harus mendapatkan tekanan sehingga harus masuk jeruji. Tidak heran setelah itu Indonesia harus berhutang lagi dengan IMF. Ya pakai tokoh neolips seperti sang ibu, sang menteri juara bertahan yang terus menjaga agar Indonesia terus berhutang, dan Indonesia menjadi tumpuan penanggungan biaya-biaya IMF dengan cara hutang Indonesia tidak boleh lunas. Makanya, apakah ide kita membentuk Satgas Pelunasan Hutang akan disetujui sang ibu? Ya tentu tidak mungkin disetujui lah. Lalu idenya bagaimana kalau ditolak? Ya tetap kita harus memberikan solusi tersebut kepada bangsa yang kita cintai ini. Namun pejabatnya sih enggak. Tapi setelah menunggu komen para sedulur, para sahabat, ya ditunggu. Peace.